Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul. Walaupun tempat kita berbeda, namun kasih Tuhan tetap sama di dalam kita. Mari semuanya kita boleh bertepuk tangan yang di rumah. Kita nyatakan kasih-Nya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Kami percaya Tuhan, tiada Tuhan seperti Engkau. Kasih-Mu begitu dalam, kasih-Mu begitu luas Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Mari semua. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Sing, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau.
Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Begitu banyak masalah yang boleh kami hadapi Tuhan. Namun kami boleh belajar. Kami tidak pernah meragukan kasih setia-Mu. Kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau boleh memberikan kekuatan bagi kami. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman katakan,
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Haleluya Tuhan. Daja, Ping-an, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. 我们还没有听到之前，我们来低头祷告。Bapa yang di surga, kami mau bersyukur. Pada pagi hari ini kembali kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh punya hati untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau serahkan pendengaran, pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus memakai kami semua, membuat kami punya konsentrasi yang baik. Tuhan, pimpinlah kami. Tuhan, tolong kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Ya, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan judul mewujudkan kuasa kebangkitan Yesus. Dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Saya akan bacakan. Yang bahasa Mandarin boleh lihat. Kita baca dari Efesus 4章17节到32节. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta
Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya yang sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bagi kita sekarang, Paskah adalah karya penebusan Allah yang membuat kita dapat memiliki awal hidup di dalam Tuhan. Hidup yang berbeda dengan yang kita jalani ketika dulu kita di luar Kristus. Hidup yang berbeda yang kita jalani sebelum kita mengenal Yesus. Ada kehidupan kebangkitan Tuhan Yesus yang Dia tanamkan di dalam hidup kita yang baru ini. Ini adalah hidup yang sangat berbeda. Yang dari yang asli yang kita hidupi dulu. Apakah Anda berbeda setelah hidup mengenal dan percaya Yesus? Dengan hidup Anda sebelum percaya Yesus. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah dasar perubahan yang radikal dalam hidup orang-orang tebusan Tuhan. Dari hidup tanpa kuasa menjadi orang yang dipenuhi kuasa. Sehingga bisa hidup dalam dimensi kerajaan Allah yang mulia. Kuasa kebangkitan Yesus telah diwariskan menjadi milik kita semua orang yang percaya Tuhan. Tuhan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam kita. Kenyataan ini menjadikan kita ciptaan baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Ya, kita dirancang Tuhan dari awalnya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Dengan ciptaan Tuhan, kita harus serupa dengan Allah, ciptaan Tuhan. Jadi kita ciptaan Tuhan, tetapi kegagalan Adam yang jatuh dalam dosa merusak apa yang semula Allah rancang di dalam kita. Namun Yesus datang memulihkan kita semua. Dia memberi contoh dan dia menebus kita dari cara hidup kita yang
sia-sia menjadi cara hidup yang berarti, yang bermakna. Saudara pernah lihat ular? Diman kan kok semah? Pernah lihat ular kan? Ular itu adalah binatang yang sering mengganti kulit. Tahu? 蛇，它是一个动物，常常会换它的皮。Dia sering ganti kulit. Setiap beberapa tahun, ia akan menggantikan kulitnya menjadi kulit yang baru, yang lebih baik. Tetapi ular, walaupun dia selalu mengganti kulitnya, tetapi sifat dasarnya tetap ular. Yang diganti hanya kulitnya saja. Kalau kita sering ditipu orang, sering kita bilang itu si penipu, kita bilang isi cualai atau isi lau cua. Ular tua. Ular itu terkenal dengan penipu, pembohong, licik. Saudara, ketika kita memikirkan tentang ular yang berganti kulit, mari kita juga memikirkan tentang kita. Diri kita sebagai manusia yang sudah percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita sudah dilahirbarukan. Kita sudah disebut manusia baru. Lalu apa yang membedakan kita dengan ular? 我们有什么分别？蛇跟我们。Ular itu mengalami perubahan pada kulitnya, tetapi tidak mengalami perubahan dalam dirinya. Hati dan sifat dasarnya tidak berubah. Manusia ketika dia percaya kepada Tuhan, ia mengalami satu perubahan. Bukan pada kulitnya, tetapi dalam hatinya. Sifat dan karakter hidupnya, yaitu hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Kita tidak seperti ular. Kita adalah manusia yang sudah diubahkan oleh Tuhan dari yang lama menjadi manusia yang baru. Coba introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita setelah percaya Yesus ada perubahan hidup yang dari dalam hati kita, karakter hidup kita? Ada nggak berubah? Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita bukanlah ada banyak orang Kristen yang sudah lama mengenal Tuhan tetapi kehidupannya seperti tidak mengalami suatu perubahan. Banyak kita lihat ya di pasaran atau di masyarakat di mana kita lihat, oh dia Kristen, kok kelakuannya begitu ya? Oh dia Kristen, kenapa dia menjadi penipu ya? Kenapa dia berbohong? Kenapa dia melakukan yang tidak baik? Sering kita mengaitkan dengan orang Kristen yang sebenarnya sudah sungguh-sungguh bertobat. Ini kok tidak bertobat-bertobat. Ini disebut orang Kristen yang berganti kulitnya, tetapi tidak ada pembaharuan di dalam hatinya, hidupnya tidak berubah. Saudara, Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 17 mengingatkan orang Efesus tentang status mereka menjadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan
pikirannya yang sia-sia. Saudara-saudari, menjadi Kristen bukanlah sekedar agama, tetapi merupakan perubahan hidup. Karena ketika Anda jadi Kristen, kita akan diubah Tuhan. Dari manusia lama yang diperhamba oleh dosa menjadi ciptaan baru yang dimerdekakan di dalam Kristus. Setelah Paulus diubah oleh Tuhan, ia berkata, "Aku telah turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Namun bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku." Galatia 2 ayat 20. Artinya, setiap kita yang ada di dalam Kristus telah meninggalkan manusia lama. Kemudian diubah Tuhan menjadi orang-orang yang ada dalam Kristus. Sama seperti Paulus. Di dalam kehidupan orang yang baru, orang yang telah hidup baru, maka bukan lagi dirinya yang berkuasa atas hidupnya, tetapi Kristuslah yang berkuasa atas hidupnya. Seluruh hidupnya Kristus yang pegang kendali, sehingga hidupnya semakin menyerupai Kristus. Ini ciri manusia baru. Hidup yang diubahkan Tuhan inilah yang disebut dengan kekristenan yang sejati. Ini yang Tuhan rindu kita semua umatnya dapat lakukan. Bukan sekedar memiliki agama. Kalau seorang yang sekedar punya agama, maka tidak perlu menjadi orang Kristen. Karena menjadi orang Kristen dituntut suatu perubahan hidup. Dituntut untuk hidup terus-menerus menyerupai Kristus. Menjadi orang Kristen itu gampang. Tetapi menjalani kehidupan sebagai orang Kristen itu sulit. Memang menjadi Kristen itu gampang. Tetapi menjalani hidup sebagai orang Kristen itu sulit. Betul? Bagaimana kita bisa menjalani hidup sebagai orang Kristen? Tentunya bukan suatu kekuatan atau kemampuan kita. Melainkan kita harus tinggal dalam Kristus. Karena hanya Kristus hidup kita dapat diubah. Dan kita dimampukan untuk hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan. Saudara, orang yang bagaimana yang masih hidup dalam kehidupan lama dan bagaimana manusia yang sudah hidup baru. Kita lihat, pertama Rasul Paulus menjelaskan ada berbagai ciri-ciri. Seorang yang masih hidup lama, ciri manusia yang telah hidup dalam Tuhan atau hidup baru itu berbeda. Rasul Paulus tidak berbicara kepada orang-orang yang belum percaya. Tapi pada saat ini orang percaya yang dihadapi Paulus. Dan Paulus menulis kepada orang Efesus yang sudah percaya kepada Tuhan. Agar mereka tidak hidup dalam pengertian yang gelap. Ciri manusia lama. Kita lihat tadi kita udah baca Efesus 4 ayat 18. Pengertiannya gelap. Atau masa hidup dalam kegelapan. Yang dimaksud dengan kata gelap di sini adalah hidup tanpa arah dan tujuan.
tidak mengetahui tujuan hidup, tidak berjalan dalam hikmat dan pengertian ilahi karena itu tindakannya pun gelap. Dengan demikian menjalani masa depan yang gelap. Inilah ciri khas orang dunia. Orang seperti ini bagaikan seorang buta yang tidak mengetahui kebenaran dalam menjalani kehidupannya. Hidup seakan-akan dalam Tuhan, tetapi masih hidup dalam kegelapan. Hidup terus diperhamba dan dijajah oleh dosa. Kasihan sekali orang ini. Ini berarti bahwa orang-orang yang sudah percaya Tuhan telah tetapi hidupnya masih dalam kegelapan. Ada enggak di dunia ini? Atau kita pernah enggak melihat orang yang begini? Ada orang yang sudah percaya Yesus, tapi masih percaya pada tahyul. 有基督徒相信耶稣了，但是还相信迷信的。Jika kita masih memiliki pengertian yang gelap, walaupun kelihatan rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, bahkan sudah terlibat dalam pelayanan, ini tidak otomatis bahwa kita sudah menjadi manusia yang baru. Sebab manusia baru pasti sudah hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Sampai hari ini masih banyak orang yang aktif ke gereja, bawa Alkitab, tapi hidupnya masih dalam dosa. Suka berbohong seperti ular, masih suka menipu sana sini. Karakternya masih seperti karakter yang belum mengenal Tuhan. Gampang emosi, mudah terpancing amarah, dan menjadi seorang yang masa bodoh terhadap orang lain. Di ayat yang ke-18, hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Ini juga ciri manusia lama. Ya, dulu kita belum mengenal Yesus. Tentu kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Ini ciri manusia lama. Apa arti jauh dari persekutuan dengan Tuhan? Orang yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Ia tidak memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Ciri-ciri orang seperti ini, ia tidak pernah berdoa secara pribadi kepada Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, tetapi dia hanya mengandalkan kepintaran dirinya sendiri saja. Kristus tidak hidup dalam dirinya, tetapi dirinya dengan segala keinginan nafsu kedagingannya saja. Orang seperti ini sulit menjalani kehidupan dengan kedamaian. Yang dia pikirkan hanya kesenangan-kesenangan dirinya sendiri. Dan tidak terpikir olehnya bagaimana nasibnya di kehidupan yang akan datang. Karena itu jauh dari pikiran untuk memiliki jalan keselamatan. Oleh karena itu, tidak memiliki damai. Yang dia cari adalah kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi seorang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan, sekalipun ia punya masalah, menghadapi tantangan, hal itu tidaklah membuat dia berkompromi dengan hal-hal duniawi. Justru sebaliknya membuat dia semakin dekat, mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Itulah sebabnya Daud berkata, hanya dekat Allah saja
aku tenang. Hanya dekat Allah saja, hatiku damai. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh hanya dekat Allah saja kita tenang. Orang yang memiliki damai pasti merasa hidupnya dekat dengan Tuhan. Coba alami sendiri dalam hidupmu. Hanya orang yang dekat dengan Allah akan tenang dan hatinya damai. Pasti. Saudara, jikalau hidup kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka itu berarti kita belum menjadi manusia yang baru, tetapi manusia yang lama. Orang yang telah hidup baru itu selalu memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Jikalau kita tidak berbicara dengan Tuhan dalam sehari saja, maka kita merasa ada sesuatu yang hilang. 如果我们一天而已没有祷告，没有跟神交通，我们会觉得有不在的东西，有空空的我们的心，所以我们要每时每刻跟神交通。Kita mau berhubungan kepada Tuhan setiap saat. Ayat yang 18 juga mengatakan ciri manusia lama yang ketiga adalah bodoh dan degil. Bodoh dan degil, Teng Tau ya dikatakan. Ing Tau ya. Jadi orang yang sudah mempunyai kehidupan baru, sudah dilahirkan baru, bukan lagi orang bodoh. Kita semua bukan lagi orang bodoh, karena kita sudah dilahirkan baru. Namun pengertian bodoh di sini pula jangan disalahartikan, bukan IQ jongkok, bukan IQ jongkok ya, bukan idiot. Orang yang sangat pintar, ahli matematika, jago fisika, intelektual, bisa jadi orang yang paling bodoh dalam hal pengenalan akan Allah. Karena dia akan berkata tidak ada Allah, bahkan ateis. Banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi, pintar sekali, terlalu pintar, menjadi orang-orang yang ateis. Hanya percaya kepada dirinya sendiri. Tidak ada Allah dikatakan. Saudara, tetapi kita, orang yang sudah dilahirkan baru, kita punya kemampuan berpikir yang hebat karena kita mampu menangkap dan mengerti siapa Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah. Ini suatu kemampuan berpikir yang diperbaharui oleh Roh Allah, dan kita diberi kemampuan dan kekuatan oleh Roh Allah, sehingga kita tidak lagi menjadi orang bodoh untuk mengenal siapa Allah. Kita semua orang-orang yang sudah diberkati Allah, percaya. Sekarang kita tahu siapa Allah itu. Orang yang hidup dalam status baru memiliki kehidupan yang dekat dengan Allah. Jadi kita semua, saya percaya, kita berjalan dengan iman bersama Allah. Ciri manusia lama yang keempat, perasaannya tumpul. Ketidakpekaan terhadap suara Tuhan. Tidak peka terhadap pengajaran Roh Kudus. Orang seperti ini bisa saja berada di gereja,
Tetapi karena perasaannya sudah tumpul, tidak bisa lagi menerima kebenaran firman Tuhan. Mungkin dia mengerti firman Tuhan, tetapi semuanya tidak ada artinya. Karena memang perasaannya sudah tumpul. Artinya firman Tuhan itu sama sekali tidak mempengaruhi hidupnya. Ia tetap hidup secara duniawi, dalam kedagingan, dalam dosa. Kelahiran baru membuat kita peka terhadap suara Roh Kudus. Kelahiran baru membuat kita peka terhadap teguran-teguran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Saudara-saudariku, kelahiran baru membuat kita peka terhadap kehendak dan tuntutan Tuhan. Sehingga hal itu kita dapat hidup secara rohani. Orang yang perasaannya telah tumpul atau istilah lain tidak ada kepekaan secara rohani, maka ketika Roh Kudus berbicara di dalam hidupnya, ia tidak peka dan mendengar. Akibatnya dia hidup dalam dosa terus-menerus, hidup dalam kesalahan terus-menerus. Saudara, apa ciri-ciri manusia baru? Tadi yang lama kita sudah dengar. Sekarang apa ciri manusia baru di ayat 20 sampai 21? Memiliki pengenalan akan Kristus dan kebenarannya. Ini ciri manusia baru. Orang Kristen adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar untuk mengenal Tuhan dan pengajaran di dalam Dia. Di dalam Filipi 3 ayat 10 Rasul Paulus menghendaki supaya kita mengenal Kristus di dalam hidup kita. Jadi jangan berhenti untuk belajar mengenal Kristus. Jangan pernah berhenti membaca firman Tuhan, isi hati Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Jika tidak, kita tidak akan memiliki dasar yang benar, yang terombang-ambing di dalam pengajaran yang salah. Sebab tidak semua hal yang baik adalah benar. Contoh, ajaran sesat selalu memperkenalkan diri sebagai ajaran yang baik. Padahal isi pengajarannya penuh kesesatan. Sekarang ini banyak ajaran-ajaran sesat yang mencoba untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Yang dicari bukan orang yang belum percaya, tapi orang Kristen yang dicari untuk bisa menjadi sesat seperti dia. Saudara, tetapi semua orang yang benar pasti baik. Tentunya baik menurut Tuhan, bukan baik menurut manusia. Setelah lahir baru, bukan otomatis kita menjadi manusia yang sempurna. Karena itu kita harus mau belajar. Kita mau baca Alkitab. Belajar sabar, belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar setia, belajar dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Belajar untuk menguasai diri, belajar menahan diri dari kemarahan dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, proses kita belajar bahkan sampai serupa dengan Kristus. Ciri manusia baru yang kedua adalah mendengar dan menerima. Saudara, apa yang didengar, apa yang kita terima, di sini orang Efesus juga seperti kita. Mendengar tentang Kristus dan menerima ajaran Yesus. Hal ini berbicara tentang sifat dan kehidupan Kristus. Di mana Yesus
di mana Yesus telah memberi contoh kepada kita, teladan dalam hidup kita. Bagaimana Yesus meresponi perlakuan orang terhadap dirinya. Ketika dia difitnah, dia mengampuni. Ketika Yesus diperlakukan dengan tidak adil, ia tetap sabar. Demikian juga manusia baru. Kita, ketika kita difitnah, ia terima, kita terima. Dan bahkan dapat mengampuni. Tetapi manusia lama tidak dapat menerima. Bahkan menuntut sampai ke pengadilan. Malah ada orang yang membenci sampai mati. Itu bukan ciri manusia baru. Saudara, banyak orang bisa bersyukur ketika hidupnya tidak ada masalah. Tidak ada pergumulan. Tetapi pergumulan itu menghadang dirinya. Percobaan-percobaan, ujian-ujian terkena kepada dirinya. Ia tidak dapat mengucap syukur. Ia tidak dapat mengatakan Tuhan itu baik, haleluya. Tetapi sebaliknya, dia tanya Tuhan, kenapa Tuhan kok saya? Kenapa Tuhan? Kenapa bukan dia? Kenapa saya yang kena? Saudara, orang yang telah menjadi manusia baru, ia dapat menerima semua yang dialami dalam hidupnya dengan penuh syukur. Karena dia mengetahui bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu merancangkan hal-hal yang baik untuk kita. Tuhan tidak merancangkan hal-hal yang jahat bagi anak-anaknya. Orang yang telah menjadi manusia baru, dia selalu meneladani sifat-sifat Kristus dan menjadi sama seperti Kristus. Ciri manusia yang baru yang ketiga, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Menanggalkan dan mengenakan. Ini menunjukkan Paulus memakai kata kerja yang menunjukkan proses pembaharuan yang sedang kita jalani hari demi hari. Saudara, mari kita menanggalkan manusia lama dan kita mengenakan manusia baru kita. Jadi kita semua tahu, kita sekarang manusia lama atau manusia baru yang kita hidupi saat ini. Mari kita introspeksi. Apa yang menjadi penghambat kita menjadi manusia baru? Ketidaksabaran kita, ketidaktaatan kita, kesombongan, atau pikiran duniawi dan sebagainya. Semua tabiat lama itu harus ditanggalkan. Harus kita tinggalkan, kita kenakan manusia baru. Saudara, ciri manusia yang baru, kita ini diperbaharui. Sudah diperbaharui. Sebagai manusia baru kita diperbaharui di dalam roh, dalam pikiran kita. Hidup Kristen bukan sekedar diperbaiki, tetapi dibaharui atau diubah oleh Tuhan. Karena pikirannya yang diperbaharui, Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Hidup sebagai orang Kristen mengalami pembaharuan, yaitu dibaharui di dalam roh. Jadi hidup kita ini bukan sekedar KTP kita Kristen. Ya, kekristenan bukan sekedar kita percaya Tuhan, tetapi bagaimana menjalani hidup sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, setiap kita yang sudah percaya Tuhan harus berubah menjadi manusia baru. Dan segala ciri dan sifat lama mutlak harus kita
kuburkan dalam-dalam. Mari kita menanggalkan sifat lama kita dan mengenakan sifat yang baru, yang terus-menerus diperbaharui. Mari kita menjadi orang Kristen yang tidak seperti ular, yang selalu berganti kulit, tetapi hati dan sifat tidak pernah berubah. Tetapi kita harus kembali memiliki pembaharuan hidup. Sebagaimana Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Tuhan mau kami semua menjadi manusia yang baru. Tuhan mau kami semua anak-anak Tuhan diberkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Tuhan mengetahui hati kami yang paling dalam. Tuhan mengetahui karakter kami, sifat-sifat kami. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus tetap di dalam hidup kami, memperbaharui hidup kami hari lepas hari, sehingga kami semakin menyerupai Kristus, dan kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan terang Tuhan. Dimanapun kami berada, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita doa Bapa kami, kemudian kita terima berkat dari Tuhan. 我们一起起立，我们念主祷文，然后我们领受神的祝福。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们来领受神的祝福， mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai selama-lamanya. 我们来领受神的祝福，愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华设他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿们。